Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue baru aja selesai nonton film ya. Dimana film yang gue tonton ini film yang baru rilis ya, dan dimana rilis di Amerika dan di Indonesia belum. Dimana Indonesia katanya tanggal 8 Mei ya, bulan depan. Dan di sini gue udah nonton dan tentunya film ini seru banget. Dan waktu itu langsung aja gue bahas Immaculate. You should love. Gue ngerasa film ini nih berada di jajaran gore yang sama gitu dengan film Saw dan juga Final Destination. Karena banyak momen scene yang membuat kita tuh mengerenyitkan mata pasti pas nonton ya. Jadi kalau memang ditanya film ini recommended apa enggak, tentunya ini cukup segmented ya filmnya ya. Untuk teman-teman yang suka gore, yang suka thriller dan suka horror, tentunya ini cukup menjadi film yang rekomendasi banget ya. Karena keren banget, dan juga untuk darah-darah dan juga scene-scene yang sadis ini cukup gila di film ini. Dan untuk teman-teman yang nggak suka darah-darahan, tentunya ini bukan jadi film yang recommended untuk teman-teman semua tentunya. Dan untuk film ini disutradarai oleh Michael Mohan, dimana Michael Mohan ini cukup beberapa kali gue lihat filmnya ini film-film thriller yang dia buat ya. Jadi ini film thriller kesekian dia, dan juga kesekian kalinya juga dia ini bekerja sama dengan aktris baru ya, dimana aktris yang lagi naik daun, Sydney Sweeney. Di sini Sydney Sweeney main sebagai aktor lead, aktor utama, dan juga dibantu oleh Benedetta Poccaroli juga ada di sini, dan juga Alvaro Morte dan juga Simona Tabasco. Yang dimana rata-rata film Amerika ini dibintangi oleh nama-nama Eropa ya, kayak Benedetta Poccaroli ini aktris Italia yang cukup terkenal. Di situ gue lihat banyak juga follower Instagramnya sejutaan. Dan juga ada Alvaro Morte ini artis dari Spanyol, dan Simona Tabasco juga dari Italia. Jadi ini kental banget rasa-rasa Eropanya film ini sebenarnya. Dan juga syutingnya juga di Italia kan ya. Jadi ini emang cukup harus mengambil artis-artis Eropa pastinya. Dan sinopsis cerita dari film ini berpusat dari sudut pandangnya Suster Cecil ya, dimana Suster Cecil yang diperankan oleh Sydney Sweeney ini mendapat offering ya, tawaran ya dari gereja Italia, gereja Katolik di Italia, yang dimana dia pindah ke Italia dari Amerika. Dan juga Sydney Sweeney ini menjalankan sumpahnya dia ya untuk menjadi suster biarawati di gereja di Italia. Dan perjalanan dia untuk bisa menjadi biarawati di gereja ini cukup berjalan lancar ya, dimana di awal film diceritakan ya dia pindah ke Italia dan juga dibantu dengan gereja untuk urusan imigrasinya, jadi cukup lancar di situ. Dan sampai dia disumpah juga cukup aman sentosa ya. Dan dia menjalani hari-hari sebagai suster biarawati ini cukup cekatan, dimana dia membantu juga para suster senior untuk diurus, karena juga selain gereja ini sebagai tempat ibadah, tapi juga di situ ada seperti kayak panti jompo gitu ya, untuk mengurus para suster-suster yang memang udah senior banget di situ bisa gue lihat. Dan Suster Cecil ini menjalani hari-harinya seperti biasa di awal-awal film ini, mencuci baju dan juga memotong ayam dan mengurus para biarawati senior. Dan perlahan demi perlahan misteri mulai bermunculan dari gereja yang bisa gue bilang cukup sus ya, cukup mencurigakan ini, karena banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan timbul gitu dari benak si Cecil ini gitu, Suster Cecil. Dan Suster Cecil mendapati dirinya memiliki sahabat baru di sini bernama Suster Gwen, dan bersama dengan Suster Gwen memiliki sedikit kecocokan gitu, dimana Suster Gwen ini sedikit agak-agak rebel. Dan sampai pada suatu waktu Suster Cecil ini mendapati dirinya hamil tanpa sebab. Jadi ini benar-benar seperti halnya mukjizat untuk dia, dan tentunya untuk seluruh suster dan juga seluruh umat di gereja ini ya. Ini menganggap sebagai lahirnya juru selamat yang baru gitu, Mesayah yang baru. Jadi Cecil tentunya sedikit shock di situ, dan mendapati dirinya memang tidak pernah berhubungan dengan siapapun sebelum dia ke gereja ini, dan juga bahkan di gereja ini juga dia nggak berhubungan dengan siapapun, tapi tiba-tiba dia mendapati dirinya hamil. Dan ini benar-benar menjadi keajaiban menurut gereja, dan tentunya juga menimbulkan kecurigaan ya dari benaknya si Suster Cecil ini. Dan perlahan ternyata konflik mulai muncul, dan untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler bisa berhenti di sini tentunya, karena selanjutnya akan gue ceritakan alur cerita dan spoilernya tentunya, dan juga sekaligus penjelasan ending nanti di akhir soal film ini. Dan selanjutnya untuk jalan ceritanya berlanjut kepada Suster Cecil ini, yang ternyata gereja Katolik ini menyimpan banyak rahasia, di mana rahasia yang dia simpan adalah sang pastor yang memang menjadi tokoh antagonis di sini, memiliki basic sebagai
saintis ya, sebagai ilmuwan biologi di situ. Dan tentunya ternyata memang dia ingin menghadirkan kembali ya juru selamat, dan dengan cara rekayasa genetika. Rekayasa genetika yang dimaksud di sini adalah sang pastor ini mengambil DNA-nya Yesus dari benda sakral, yaitu paku salib yang menancap di tangan Yesus ya. Dan paku salib ini dimiliki oleh gereja ini, dan DNA-nya diambil dan diinseminasi ya ternyata ke banyak birawati suster di situ. Dan ternyata sedikit demi sedikit mulai terkuak misterinya, yang dimana memang ini ada praktik yang menyimpang tentunya dari gereja ini. Dan selanjutnya konflik berlanjut untuk bisa dipecahkan oleh si Suster Cecil ini untuk bisa keluar dari gereja yang memang sus ini. Ditambah lagi Suster Gwen temannya ternyata dibunuh ya oleh kegerejaan karena memang udah mulai membelot gitu. Jadi ini memang gereja yang sus ya, mencurigakan dan juga menyimpang banget gitu dari ajaran. Dan ya tengah dari akhir film ini mulai cukup klimaks, dan tentunya banyak adegan-adegan yang gore banget di film ini, dan kita disuguhkan oleh perjuangan Cecil ya untuk bisa keluar dari gereja ini dan menyelamatkan dirinya tentunya. Dan singkat cerita di ending Cecil berhasil kabur dari gereja ini, dan film berakhir dengan happy ending, dan dia berhasil melarikan diri ya melalui gorong-gorong di katakombe ya, di basement di gereja. Dan film selesai, dan selanjutnya untuk penjelasan ending yang bisa gue sampaikan di film ini, yang dimana film ini memang cukup agak harus dijelaskan ya karena minim narasi juga. Dan untuk yang bisa gue jelaskan yaitu gereja ini kita tahu merekayasa genetika ya untuk mencari juru selamat yang baru, mencari Al-Mesayah yang baru dengan cara mengambil DNA-nya Yesus melalui benda sakral tadi yang bisa kita sebut, yaitu paku yang menancap di salib Yesus ya. Dan dari paku itu didapatkan DNA-nya Yesus, dan dilakukan rekayasa genetika oleh sang pastor ini yang ahli biologi ini untuk menginseminasikannya ke banyak suster gitu. Jadi hasilnya banyak suster yang hamil tanpa ayah padahal dia masih perawan, masih suci. Dan dengan terkuaknya praktik bengis ini membuat Suster Cecil nih, korban selanjutnya, mengatakan ke pastor bahwa you are implying God, jadi lu main-main nih sama Tuhan gitu. Dan dari situ Cecil yang memang dari awal kita tahu ya karakter yang dibangun di film ini sebagai suster yang solehah gitu, yang taat gitu, yang baik, menyadari bahwa gereja ini nih sangat menyimpang gitu, sangat keluar dari ajaran Katolik yang ada gitu, dan memutuskan untuk bisa mengakhiri praktik bengis ini gitu. Salah satunya praktik untuk inseminasi buatan tadi dengan cara ya membakar lab di akhir film, dan juga membunuh para pemuka agama di gereja ini, termasuk membunuh bayinya sendiri, dimana dia melahirkan sendiri ya setelah dia keluar dari gereja ini, dan dibunuh langsung, yang dianggap ini sebagai penyimpangan agama menurut Cecil karena dia dibuat dengan cara inseminasi buatan melalui DNA Yesus. Jadi menurut Cecil sepertinya dia melihat bayi ini sebagai kesesatan gitu yang hadir dari gereja ini. Jadi dia bunuh sama dia, dan di situ film selesai. Dan berikut ending yang mungkin bisa gue sampaikan, teori yang bisa gue kemukakan. Tentunya untuk teman-teman mungkin yang punya teori lain bisa feel free banget loh untuk bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan selanjutnya ada pertanyaan, lalu kapan proses inseminasi yang didapatkan oleh si Cecil ini, Suster Cecil? Karena kita tahu nggak ada proses inseminasi yang ditunjukkan ya di sini yang ada. Tapi dugaan gue ya untuk proses inseminasi yang ada ini berada di scene ketika si Suster Cecil ini baru aja selesai disahkan sebagai birawati di situ, dimana dia kan malamnya ada minum-minum wine di situ, bisa gue lihat ya. Dan di situ juga setelah dia minum wine ada scene yang memang cukup aneh, bisa kita lihat cukup unreal gitu ya, cukup nggak nyata. Dan di situ tiba-tiba dia terbangun, dan kita taunya itu mimpi, tapi yang gue tangkap di sini adalah minumannya itu memang sudah diberi obat bius, dan juga proses inseminasi berlanjut langsung di malam itu juga gitu. Dan sesuai dengan rencananya si pastor sekaligus ahli biologi tadi yang untuk bisa segera ngetes gitu untuk inseminasi para birawatinya kalau emang berhasil. Dan ternyata memang Suster Cecil ini cukup berhasil gitu untuk bisa hamil ya dengan proses inseminasi buatan dari DNA Yesus tadi yang diambil dari paku salib yang ada di gereja ini. Dan berikut kurang lebih untuk penjelasan ending yang gue sampaikan. Dan untuk plus minus film ini tentunya gue udah bisa mencatat di sini ada plus, yaitu adalah gore banget ya, parah ini film. Kalau emang teman-teman suka darah-darah dan juga suka yang sadis-sadis, ini gore gila nih. Gore yang bisa gue tarafkan sama dengan Saw dan juga sama dengan Final Destination. Jadi untuk teman-teman yang suka gore, ini recommended banget tentunya. Dan selanjutnya poin plus yang bisa gue sampaikan ada
good act banget ya buat Sydney ya, dimana dia keren banget actingnya dan pengkarakterannya juga juara banget, yang dimana membuat kita nih mampu gitu untuk memahami karakternya ini dengan baik sebagai suster yang solehah, yang baik, yang taat banget sama agama gitu. Dan juga poin plusnya adalah konfliknya nih klimaks banget, jadi ini alurnya benar-benar kita dibawa smooth sampai akhir dan juga di klimaks cukup pecah gitu, dimana nggak buru-buru untuk bisa masuk ke klimaks endingnya. Jadi ini film memang cukup terjaga ya untuk pace-nya dari awal sampai habis, nggak ngebosinin lah untuk bisa kita tonton. Dan juga ada poin minus yang bisa juga gue sampaikan, dimana film ini nggak lepas dari poin minus yang ada karena ada beberapa plot yang bisa gue lihat premisnya nih cukup kurang gitu, dan gue masih belum dapet kenapa alasannya si Suster Cecil ini bisa pindah ke Italia gitu. Ya walaupun memang dijelaskan ya di film ini bahwa Suster Cecil ini sempat mengalami kejadian yang cukup mengancam nyawanya dia ya sewaktu kecil, yaitu tenggelam di danau es waktu itu. Tapi itu belum menjawab pertanyaan gue kenapa dia pindah ke Italia. Kenapa nggak dia jadi birawati aja gitu di Amerika, di gereja Katolik di Amerika. Kenapa harus ke Italia? Itu mungkin jadi pertanyaan yang jadi poin minus buat gue, membuat premisnya ini kurang kuat untuk dia bisa pindah ke Italia gitu. Dan selanjutnya juga ini minusnya adalah kurangnya narasi. Jadi untuk teman-teman yang memang kayak gue nih nggak paham-paham banget gitu untuk tentang gereja Katolik, agak-agak dibuat bingung ya untuk penjelasannya. Dan juga memang kita harus menerka-nerka sendiri dan juga harus research sendiri gitu untuk hal-hal yang agak kita kurang tahu ya, seperti halnya katakombe. Tadi gue search juga katakombe, ternyata itu adalah basement ya dari gereja katedral di Italia, dan banyak hal-hal lainnya yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut gitu. Dan dengan tanpa adanya narasi, kita harus fokus banget nontonnya tentunya ini agar paham jalan ceritanya. Dan untuk scoring film ini, dimana film ini gue kasih skor 7,5/10, dan untuk IMDb-nya 6/10, dan film ini menjadi rekomendasi yang bagus lah untuk teman-teman semua yang suka banget genre horror, thriller, religi sekaligus gore-gore sadis kayak gini gitu. Jadi ya cukup recommended untuk teman-teman yang suka film thriller, patut jadi tontonan akhir pekan yang menarik untuk di minggu ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini, untuk review dan juga penjelasan ending film Immaculate. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya teorinya sendiri bisa feel free banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan tentunya untuk di kolom komentar di bawah. Dan ya berikut kurang lebih untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, yang udah like, subscribe tentunya, dan udah komen. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar film-film lainnya tentunya, rekomendasi film lainnya dari channel ini. Dan juga untuk teman-teman yang mau request tentunya feel free banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah untuk film-film selanjutnya yang bisa kita bahas endingnya di channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tirta Irsyad. Peace out.